Kalau hari itu aku tidak sengaja berhenti di pasar yang bau amisnya bercampur hujan basi, mungkin sampai sekarang aku masih hidup dalam kebohongan yang rapi. Masih tidur sebantal dengan laki-laki yang mencuri ibuku sendiri. Dan masih percaya bahwa rumah tanggaku utuh, padahal retaknya sudah sampai ke tulang. Hai kalian yang lagi nonton atau baca cerita ini. Sebelum aku lanjutin, tulis dulu di kolom komentar kalian dari mana aja ya. Jangan lupa like, komen, dan share, karena cerita ini bukan cuma tentang pengkhianatan, tapi tentang luka yang pelan-pelan membunuh orang baik kalau dibiarkan. Oke, sekarang dengarkan baik-baik, karena apa yang akan aku ceritakan ini benar-benar terjadi dalam hidupku. Hari itu hujan turun rintik-rintik. Bukan hujan deras, tapi cukup bikin jalanan licin, dan pasar tradisional jadi lebih becek dari biasanya. Jam baru menunjukkan pukul 6 pagi lebih sedikit. Langit masih abu-abu, lampu-lampu neon kios pasar menyala pucat, berkedip-kedip seperti mata orang kurang tidur. Aku memarkir mobil agak jauh dari pintu masuk, bukan karena sombong atau malu, tapi karena entah kenapa dadaku terasa sempit sejak bangun subuh tadi. Namaku Aluna, usia 34 tahun, seorang perempuan yang dari luar kelihatan jadi, punya usaha catering besar, beberapa kontrak hotel, rumah di perumahan elit, dan suami yang di mata orang-orang terlihat mapan dan berwibawa. Aku menikah 10 tahun lalu dengan Arman, laki-laki yang dulu datang ke hidupku saat aku masih berjuang dari nol. Kami punya satu anak laki-laki, Raka, 8 tahun, cerdas, pendiam, dan terlalu cepat dewasa untuk anak seusianya. Ibuku, Bu Ratna, tinggal terpisah. Sejak ayah meninggal, aku membelikan beliau rumah kecil yang layak, lengkap dengan perabotan dan mobil bekas yang masih bagus. Semua atas namaku, tapi pengurusannya aku serahkan ke Arman. Katanya biar aku fokus kerja. Katanya biar aku tidak capek. Katanya, aku percaya. Pagi itu aku sebenarnya cuma mau beli sayur sendiri. Entah kenapa ingin masak untuk anakku, tanpa asisten, tanpa supir. Hujan semalam meninggalkan bau tanah basah yang bercampur aroma kol busuk, ikan asin, dan plastik sampah. Aku melangkah pelan. Gamis warna kremku sudah terciprat lumpur di bagian bawah. Aku tidak peduli. Pasar selalu jujur, tidak pura-pura wangi seperti ruang tamuku sendiri. Aku membeli cabai, bawang, dan daun bawang. Pedagangnya tersenyum ramah. Ada yang menyapa kubu, ada yang mbak. Suasana biasa saja. Sampai langkah kakiku terhenti di bagian belakang pasar, tempat sisa sayur dibuang. Di sana, di sudut dekat tumpukan kardus basah, aku melihat seorang perempuan tua membungkuk. Tangannya gemetar saat memilah-milah daun sawi yang sudah menguning. Kukunya hitam oleh tanah. Plastik hitam di sampingnya hampir robek. Bajunya kusam, warnanya sudah tidak jelas karena sering dicuci pakai air seadanya. Awalnya aku cuma merasa kasihan, tapi ada sesuatu yang bikin kakiku tidak bisa bergerak. Cara dia berdiri, cara dia mengusap keringat dengan ujung kerudung, gerakan kecil yang terlalu akrab bagiku. Saat dia menoleh sedikit, mataku seperti ditampar kenyataan. Itu ibuku, Bu Ratna, perempuan yang dulu selalu menyisakan lauk terbaik untukku. Perempuan yang menjual cincin kawinnya demi uang sekolahku. Kini berdiri di tengah bau busuk pasar, memungut sisa sayur yang orang lain jijik menyentuhnya. Kantong belanjaanku jatuh. Aku tidak ingat kapan air mata mulai mengalir. Dadaku sesak seperti diikat tali. Aku melangkah mendekat. Kakiku gemetar. Suaraku hampir tidak keluar. Ibu, aku memeluk Danya, tidak peduli bau. Tidak peduli orang-orang melirik. Tubuhnya kurus, terlalu ringan. Aku bisa merasakan tulangnya. Pelukanku terasa sia-sia karena terlambat. Kenapa ibu di sini? Tanyaku. Suaraku pecah. Rumah ibu kemana? Ibuku tidak langsung menjawab. Dia menunduk. Air matanya jatuh ke tanah becek. Tangannya meremas plastik itu erat-erat. Mobil sama rumah sudah diambil, katanya. Akhirnya.
Aku seperti tidak paham bahasa manusia selama beberapa detik. Diambil, aku mengulang. Maksud ibu maksudnya apa? Ibuku menelan ludah. Katanya buat keperluan keluarga. Ibu disuruh tanda tangan. Terus, ibu disuruh pergi. Kepalaku berdengung. Suara pasar mendadak menjauh. Aku merasa panas di tengkuk. Tangan kiriku mengepal tanpa sadar. Kenapa ibu tidak bilang ke aku? Tanyaku, hampir berteriak. Ibuku menggeleng cepat. Ibu diancam. Katanya kalau ibu buka mulut, kamu diceraikan. Katanya kamu bakal hancur. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada tamparan. Aku membuang plastik berisi sayur busuk itu ke tong sampah. Tanganku gemetar, tapi suaraku dingin. Ibu tidak boleh makan ini lagi. Tidak hari ini, tidak pernah lagi. Ibuku menangis. Aku memeluknya lagi, kali ini lebih erat. Di kepalaku hanya ada satu pikiran yang berputar tanpa henti. Suamiku bukan cuma berkhianat, dia mengusir ibuku ke tempat sampah. Dan saat aku menuntun ibuku menjauh dari pasar, aku melihat sebuah mobil hitam berhenti di lampu merah. Aku mengenali plat nomornya, mobil operasional rumah tanggaku. Di dalamnya, Arman duduk santai. Di sampingnya seorang perempuan muda tersenyum lebar, jarinya bertaut di tangan suamiku. Aku menarik ibuku berbalik pilar. Jantungku berdegup keras. Di detik itu, aku berhenti jadi istri yang percaya. Aku berhenti jadi menantu yang sopan. Dan aku bersumpah dengan nafasku yang masih gemetar bahwa aku tidak akan jadi korban yang diam. Ini baru awal. Aku tidak langsung pulang ke rumah. Tanganku masih gemetar saat menuntun ibuku masuk ke mobil. Aku dudukkan beliau di kursi depan, kuikatkan sabuk pengaman dengan tangan yang terasa dingin. Sepanjang perjalanan, ibuku diam. Matanya menatap keluar jendela. Kosong, seperti orang yang sudah terlalu sering kehilangan sampai lelah berharap. Aku menyetir tanpa tujuan jelas. Jalanan pagi mulai ramai. Motor saling serobot, klakson bersahutan, tapi semua itu terdengar jauh. Di kepalaku cuma ada satu nama yang berputar-putar. Arman. Laki-laki yang tiap malam tidur di sampingku, yang tiap pagi mencium keningku sambil bilang, "Doain ya, kerja hari ini berat." Yang selama ini kupercaya mengurus aset keluarga, surat-surat, dan keuangan rumah tangga. Aku berhenti di sebuah minimarket, membeli air mineral dan roti. Ibuku memakannya pelan, seolah takut makanan itu akan diambil lagi. Dadaku perih melihatnya. "Kita ke rumah aku dulu, Bu," kataku akhirnya. "Nanti kita bicara pelan-pelan." Ibuku menoleh. Ada ketakutan di matanya. "Arman ada di rumah?" "Kalau ada, dia yang harus takut," jawabku pendek. Sesampainya di rumah, aku menyuruh asisten menyiapkan kamar tamu. Ibuku mandi, berganti pakaian bersih. Rambutnya kusisir sendiri. Saat itulah aku benar-benar sadar betapa tuanya beliau sekarang. Keriput di sudut mata, punggung sedikit membungkuk. Semua pengorbanannya selama ini seperti tidak berarti apa-apa di mata menantunya sendiri. Raka masih tidur. Aku tidak membangunkannya. Anak itu tidak perlu tahu dulu. Belum. Aku duduk di ruang kerja. Laptopku buka. Tanganku bergerak otomatis, membuka folder dokumen keuangan. Rekening usaha, rekening pribadi, sertifikat rumah ibuku, BPKB mobil. Dan disitulah semuanya mulai terasa aneh. Beberapa bulan terakhir, ada transaksi besar yang tidak pernah kuingat menyetujuinya. Tanda tangan digital ada, tapi bukan aku yang menekan tombol itu. Nama penerima dana, nama ibu mertua. Dadaku makin panas. Aku membuka email. Ada beberapa notifikasi lama yang tidak pernah kubaca. Email dari notaris, dari bank, semua sisi ke email Arman. Aku tidak pernah dimasukkan dalam percakapan utamanya. Tanganku berhenti saat membaca satu email. Perubahan kepemilikan aset telah disetujui. Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena rasanya seperti orang bodoh. Selama ini aku merasa pegang kendali, padahal semua sudah dipindahkan pelan-pelan dari tanganku. Sekitar pukul 10 pagi, pintu depan terbuka. Suara langkah kaki. Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Aku menutup laptop, berdiri, menunggu di ruang tengah. Dia kaget melihatku. "Kok kamu di rumah jam segini?"
Aku menatapnya tanpa senyum. Ibu di kamar tamu. Wajahnya berubah, bukan kaget, tapi panik. "Kamu ketemu ibu dari mana?" Suaranya turun 1 oktav. "Dari tempat sampah," jawabku pelan, secara harfiah. Dia terdiam, menarik nafas panjang, lalu wajahnya berubah dingin, seperti orang yang merasa tertangkap basah tapi memilih melawan. "Aluna, ini bisa dijelasin." "Jelasin, kenapa rumah atas namaku bisa pindah? Kenapa mobil ibu dijual? Kenapa ibu tidur di pasar?" Ibuku keluar dari kamar, berdiri di ujung lorong. Wajahnya pucat tapi matanya menatap Arman lurus. Tidak ada lagi rasa sayang, hanya lelah. Arman melirik ibu mertuanya sebentar, lalu kembali menatapku. "Aku lakukan itu demi keluarga." Aku tertawa lagi, kali ini lebih keras. "Keluarga siapa?" "Ya keluarga kita," katanya cepat. "Usaha kamu lagi naik, banyak orang incar, aset harus diamankan." "Diamankan ke tangan ibumu." Dia mendengus. "Ibu aku lebih ngerti urusan ini, kamu terlalu sibuk kerja." Kalimat itu seperti bensin disiram ke api. Aku yang bangun usaha itu dari nol. Aku yang kerja sampai subuh. Aku yang tanggung resiko. Kamu cuma jadi bayangan. Dia melangkah mendekat. "Jangan keterlaluan ngomong." Ibuku tiba-tiba bicara. Suaranya lirih tapi tegas. "Kamu usir saya dari rumah itu, Man. Kamu bilang saya numpang." Arman membeku. Aku menatapnya tajam. "Kamu bilang apa ke ibuku?" Dia mengusap wajahnya gasar. "Aku cuma minta ibu pindah sementara." "Sementara di mana?" "Di tong sampah." Hening. Detik terasa panjang. Lalu Arman menghela nafas dan berkata sesuatu yang membuat darahku benar-benar mendidih. "Aku tidak mau, barang-barang rumah diambil lagi. Kalau Aluna mau ribut, aku juga bisa ribut. Aku punya bukti. Kamu mau anak kita ikut kamu yang emosional atau ikut aku yang stabil?" Aku terdiam. Ancaman itu jelas, terlalu jelas. Di titik itu aku sadar ini bukan sekedar soal harta, ini perang. Dan Arman sudah menyiapkan senjatanya lebih dulu. Aku menoleh ke ibuku, menggenggam tangannya. "Ibu tenang," kataku. "Mulai hari ini, ibu di sini, tidak ada yang boleh usir." Lalu aku kembali menatap Arman. "Kamu boleh merasa menang sekarang, tapi kamu lupa satu hal." "Apa?" tanyanya sinis. "Aku yang membangun semuanya, dan aku juga yang bisa merobohkannya." Matanya menyipit. Di dalam diriku, sesuatu mati hari itu. Dan dari bangkainya, lahir keberanian yang belum pernah aku kenal. Ini belum apa-apa. Malam itu rumah terasa asing. Arman tetap tinggal. Tidak ada teriakan, tidak ada bantingan pintu. Tapi justru itulah yang membuat dadaku semakin sesak. Kami berjalan di dalam rumah yang sama seperti dua orang asing yang saling mengawasi. Ibuku sudah tertidur lebih dulu. Aku menutup pintu kamarnya pelan, seperti menutup luka yang belum sempat diobati. Raka makan malam dengan diam. Sesekali ia menatapku, seolah ingin bertanya, tapi memilih menelan semua pertanyaannya bersama nasi yang mulai dingin. Anak itu terlalu peka. Dia tahu ada sesuatu yang salah, meski belum tahu namanya. Arman sibuk dengan ponselnya. Jarinya cepat bergerak. Aku tidak perlu menebak. Entah ibu kandungnya, entah pengacaranya. Malam semakin larut. Raka sudah tidur. Aku berdiri di dapur, menuang air minum. Tanganku gemetar lagi. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan marah yang ditahan. "Aku sudah hubungi pengacara," kata Arman tiba-tiba dari belakang. Aku tidak menoleh. "Bagus. Kita bisa selesaikan ini baik-baik," lanjutnya. "Kamu tetap ibu yang baik buat Raka. Tapi urusan aset, kamu jangan campur terlalu jauh." Aku akhirnya menatapnya. "Kamu benar-benar tidak merasa bersalah?" Dia mengangkat bahu. "Dunia ini bukan buat orang lemah, Aluna." Kalimat itu seperti menghapus 10 tahun pernikahan dalam 1 detik. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ruang kerja, membuka semua dokumen lama. Kontrak awal usaha catering, rekening pertama, bukti transfer modal. Semua atas namaku. Semua sebelum Arman masuk terlalu jauh ke sistem. Aku menghubungi seseorang. Nomornya lama tidak kupakai. "Mas Dika?" Suaraku pelan. "Aku butuh bantuan." Mas Dika adalah konsultan keuangan yang dulu menolongku saat usahaku hampir bangkrut. Dia orang yang dingin,
Tidak banyak basa-basi, tapi setia pada data. Besok paginya, aku bertemu dengannya di sebuah kafe kecil. Aku tidak membawa sopir. Aku ingin sendirian. Setelah mendengar ceritaku, Mas Dika hanya berkata satu kalimat. Ini bisa dibalik. Jantungku berdegup. Serius. Bisa, tapi kamu harus siap kotor, dan mental kamu harus kuat. Aku mengangguk. Aku sudah kehilangan rasa takut. Di rumah, Arman mulai berubah. Dia jadi lebih manis di depan Raka. Lebih sering menjemput, lebih sering memeluk. Topeng ayah teladan dipakai dengan rapi. Tapi di belakang, dia menekan. Akun usahaku tiba-tiba dibekukan sementara. Beberapa supplier menghubungiku, bingung karena pembayaran tertahan. Salah satu klien hotel menunda kontrak. Aku tahu itu ulah siapa. Ibuku beberapa kali memergoki Arman menelpon di halaman belakang. Wajahnya tegang, suaranya diturunkan. Ibu dengar dia bilang-bilang kamu wanita gila. Katanya kamu tidak stabil. Aku tersenyum tipis. Biarin, Bu. Perang paling berbahaya bukan yang pakai teriakan, tapi yang pakai cerita. Beberapa tetangga mulai berubah sikap. Tatapan mereka berbeda. Ada yang pura-pura ramah, ada yang sengaja menghindar. Gosip itu cepat, terlalu cepat. Arman juga mulai memisahkan Raka dariku secara halus. Biar papa aja yang antar sekolah, kan mama capek. Aku menahan diri. Ini yang dia mau. Aku meledak, lalu dia punya bukti. Malam-malam aku sering menangis di kamar mandi. Bukan karena lemah, tapi karena harus berpura-pura kuat. Mas Dika mulai mengirimkan hasil temuannya. Ada aliran dana mencurigakan. Ada pemalsuan persetujuan. Ada tekanan terhadap ibuku untuk tanda tangan. Kita kumpulkan pelan-pelan. Sekali kamu buka, jangan setengah-setengah. Suatu malam aku pulang lebih awal dari kantor. Rumah sepi. Lampu kamar Arman menyala. Aku naik pelan. Pintu tidak terkunci. Di dalam, Arman sedang duduk di tepi ranjang. Ponselnya di tangan. Di layarnya wajah perempuan muda yang pernah kulihat di mobil itu. Mereka tertawa. Arman kaget melihatku. Wajahnya berubah cepat. Kamu nguping? Bentaknya. Aku mematikan layar ponselnya dengan satu tentuhan. Aku cuma mau lihat wajah orang yang pantas dibela dengan menghancurkan keluargaku. Dia berdiri. Jangan bawa-bawa dia. Oh, aku akan bawa semua. Jawabku dingin. Tidak ada yang aku sisakan. Perempuan itu, selingkuhannya, mengirimiku pesan malam itu. Mbak, sebaiknya Mbak mengalah. Mas Arman sudah janji sama saya. Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Lalu aku tersenyum. Karena di titik itu, aku tahu, mereka semua mengira aku sendirian. Padahal aku baru saja mulai bergerak. Dan badai yang sesungguhnya belum datang. Hari itu, aku sengaja datang lebih awal ke kantor. Bukan untuk bekerja, tapi untuk mengakhiri sandiwara. Aku berdiri di depan kaca, merapihkan jerbabku. Wajahku terlihat tenang, terlalu tenang untuk orang yang hidupnya sedang dibakar pelan-pelan. Tapi justru ketenangan itu yang membuatku kuat. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi yang bisa diambil, kecuali harga diriku. Dan itu tidak akan kuberikan. Mas Dika datang membawa map coklat tebal. Ini semua cukup, katanya singkat. Kalau kamu maju hari ini, mereka tidak punya ruang untuk kabur. Aku mengangguk. Hari ini. Kami melangkah ke ruang rapat utama. Aku sudah meminta seluruh tim inti hadir. Supplier utama, perwakilan bank, bahkan notaris yang namanya sering muncul di email lama. Arman juga datang, dengan setelan rapi, senyum tipis, percaya diri seperti orang yang merasa sudah menang. Kamu mau bikin drama apa lagi? Bisiknya saat duduk di sampingku. Aku tidak menjawab. Rapat dimulai. Aku berdiri. Sebelum kita bahas operasional, kataku pelan tapi jelas. Ada satu hal yang perlu saya luruskan. Mas Dika menyalakan proyektor. Slide pertama muncul. Alur dana dan pemindahan aset tanpa persetujuan pemilik sah. Ruangan mendadak sunyi. Aku mulai bicara, satu persatu.
tanpa emosi berlebihan, tanpa teriakan. Tentang tanda tangan palsu, tentang pemaksaan terhadap orang tua, tentang dana usaha yang dialihkan diam-diam, tentang konflik kepentingan dengan pihak keluarga. Wajah Arman berubah, dari santai, lalu tegang, lalu pucat. "Ini fitnah," katanya berdiri. "Kamu sudah kelewatan." Mas Dika maju. Semua ini disertai bukti transaksi, rekaman percakapan, dan kesaksian. Notaris itu menunduk, tidak berani menatap siapapun. Perwakilan bank saling berpandangan. Aku menatap Arman. "Kamu pernah bilang dunia ini bukan buat orang lemah. Kamu benar." Aku melangkah mendekat. "Tapi dunia juga tidak ramah untuk orang serakah." Arman mencoba tertawa. "Kamu pikir ini cukup buat jatuhin aku?" Aku mengeluarkan satu berkas terakhir. "Ini laporan awal ke pihak berwenang. Belum naik karena aku masih berharap kamu sadar." Tangannya gemetar. Rapat itu bubar dalam keadaan kacau. Telepon Arman tidak berhenti berdering. Ibu mertuaku datang ke kantor sambil berteriak-teriak, menyebut namaku durhaka, perempuan tidak tahu diri. Aku hanya berdiri, diam. Sore harinya Arman pulang ke rumah dengan wajah hancur. Tidak marah, tidak arogan, hanya kosong. "Kita bicara," katanya pelan. Aku menatapnya dari seberang meja makan. Ibuku dan Raka tidak ada di rumah. Aku sengaja mengirim mereka pergi. "Kamu kalah?" tanyaku. Dia menunduk. "Aku cuma mau aman." "Aman dengan mengorbankan ibuku?" Suaraku bergetar, tapi mataku kering. "Dengan memakan hasil kerjaku?" Dia menutup wajahnya. "Aku salah." Aku berdiri. "Ya, dan semua kesalahan ada konsekuensinya." Malam itu, untuk pertama kalinya, Arman tidak tidur di rumah. Dia pergi membawa koper. Tidak ada drama, tidak ada permintaan maaf yang aku dengar dengan hati. Beberapa hari kemudian, berita mulai beredar. Tidak besar, tidak heboh, tapi cukup untuk membuat namanya dipertanyakan. Selingkuhannya menghilang, nomornya tidak aktif. Janji manis rupanya tidak sekuat data dan fakta. Aku duduk di ruang kerja sendirian. Napasku panjang, berat di dada mulai terangkat, meski belum sepenuhnya hilang. Perang itu melelahkan, dan aku menang. Bukan karena aku paling kuat, tapi karena aku berhenti diam. Namun, kemenangan sejati belum selesai, karena ada satu hal yang belum aku putuskan. Apakah aku akan menghancurkan Arman sepenuhnya, atau membiarkannya hidup dengan reruntuhan yang ia buat sendiri? Dan keputusan itu akan mengubah segalanya. Aku butuh waktu, bukan untuk memaafkan, tapi untuk bernafas tanpa beban di dada. Beberapa hari setelah Arman pergi, rumah terasa sunyi dengan cara yang aneh. Bukan kosong, tapi tenang. Tidak ada lagi langkah kaki yang membuatku waspada. Tidak ada lagi suara ponsel berdering tengah malam. Ibuku mulai berani keluar kamar. Pagi-pagi beliau menyapu halaman, menanam bunga kecil di sudut teras. Sesuatu yang lama tidak kulihat darinya. Keinginan untuk hidup, bukan sekedar bertahan. "Kalau kamu mau lanjutkan laporan itu," kata ibuku suatu pagi. "Ibu siap." Aku menatapnya lama. Ibu tidak takut. Beliau tersenyum lelah. Yang paling ibu takutkan sudah terjadi. Sisanya cuma kebenaran. Aku mengangguk. Aku melanjutkan proses hukum. Tidak agresif, tapi tegas. Semua berkas diserahkan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Aku tidak ingin balas dendam. Aku ingin keadilan. Dan perbedaan keduanya sangat jelas. Arman menghubungiku beberapa kali. Awalnya memohon, lalu menyalahkan keadaan. Terakhir, diam. Hak asuh Raka menjadi pembahasan paling berat. Aku tidak ingin anakku tumbuh dengan cerita penuh kebencian. Aku juga tidak ingin memisahkannya dari ayahnya sepenuhnya. Keputusannya sederhana, tapi tidak mudah.
Hak asuh utama di tanganku, dengan akses terbatas dan terawasi. Demi Raka, bukan demi Arman. Saat aku menyampaikan keputusan itu padanya, dia hanya mengangguk. Tidak melawan, tidak membela diri. Mungkin akhirnya dia sadar, tidak semua pertempuran bisa dimenangkan dengan manipulasi. Usahaku perlahan pulih. Supplier kembali percaya. Kontrak yang tertunda mulai berjalan lagi. Butuh waktu, tapi aku tidak lagi berdiri di atas kebohongan. Satu sore, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Saya ibunya Arman. Saya minta maaf. Tidak panjang, tidak dramatis, tapi cukup membuatku diam lama. Aku tidak membalas, bukan karena benci, tapi karena tidak semua maaf harus dijawab. Beberapa cukup diterima, dalam hati. Raka mulai lebih sering tersenyum. Tidurnya nyenyak. Suatu malam dia bertanya pelan, "Mama sekarang sedih?" Aku menggeleng. Mama sekarang jujur. Dia tidak sepenuhnya mengerti, tapi dia memelukku. Dan itu cukup. Aku berdiri di depan cermin suatu pagi, melihat diriku sendiri. Bukan lagi perempuan yang percaya karena cinta, tapi perempuan yang mencintai tanpa membiarkan dirinya diinjak. Aku tidak menghancurkan Arman sepenuhnya. Aku membiarkannya hidup, dengan bayangan kesalahannya sendiri. Karena terkadang, hukuman terberat bukan penjara, tapi kehilangan kepercayaan orang yang dulu paling percaya padamu. Dan aku belajar satu hal penting. Diam itu bukan sabar. Diam itu bisa jadi izin. Sejak hari itu, aku memilih bicara. Memilih berdiri, memilih tidak lagi mewariskan luka. Tapi cerita ini belum sepenuhnya selesai. Karena masih ada satu langkah terakhir. Langkah yang akan menutup semuanya.